Dalam Islam, kehidupan itu tidak berakhir setelah kematian. Seperti yang kamu tahu, setelah nyawa dicabut, seorang hamba akan pindah ke alam lain untuk kemudian berlanjut ke dimensi setelahnya. Lalu setelah semua dilalui, seseorang bakal mendapatkan pilihan tempat terakhir mereka. Ya, ini adalah opsi antara surga dan neraka. Bukan si hamba yang akan memilih tempatnya sendiri, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seseorang bakal otomatis menempati salah satu tempat berdasarkan amal perbuatannya. Surga sendiri adalah tempat terbaik yang keindahan dan kenyamanannya tak terkira. Sebaliknya, neraka adalah tempat terburuk yang keseramanya tak pernah bisa dibayangkan. Berbicara soal neraka, sahabat beriman, tempat ini menurut riwayat terbagi-bagi berdasarkan level, dan yang paling buruk dari semuanya adalah Jahanam. Tempat ini sungguh sangat tak karuan. Ia adalah neraka terburuk dengan siksaan paling berat. Masuk ke tempat ini sungguh celaka yang luar biasa, dan jadi bukti kalau seseorang memiliki dosa teramat besar dalam hidupnya. Bahkan disebutkan banyak sekali wanita yang akan dimasukkan ke dalam neraka ini. Mari kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang digantung rambutnya. Ada wanita yang digantung rambutnya hingga membuat otaknya mendidih. Hal ini dikarenakan mereka dulu tidak mau menutupi rambutnya dengan menggunakan jilbab. Mereka lebih suka memamerkan rambutnya di depan laki-laki yang bukan muslim. Mereka menganggap jilbab adalah pakaian kuno yang bisa dipakai untuk memperburuk kecantikan. Sehelai rambut wanita yang dilihat oleh lelaki bukan mahram, dengan sengaja balasannya 70.000 tahun dalam neraka. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Seorang wanita yang masuk di neraka akan dimari 2 orang laki. 1 ayah kandung, 2 ayah beradik lelaki, 3 suami, 4 anak lelaki kandungnya. Fatimah Azhar kemudian menanyakan mengapa mereka disiksa dalam keadaan seperti itu. Rasulullah pun menjawab, "Wahai putriku, ada pun mereka yang menggantung rambutnya hingga otaknya mendidih adalah wanita yang tidak menutup rambutnya sehingga terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Mana-mana bahagian aurat tubuh yang terbedah, bahagian itulah yang akan disambar oleh api neraka." Bukan sahabat beriman, menggunting tubuhnya sendiri. Sahabat beriman, perempuan yang suka memamerkan perhiasannya untuk mendapatkan pujian dari orang lain kelak akan disiksa dengan cara yang sangat pedih. Mereka akan menggunting tubuhnya sendiri akibat dari perbuatannya dulu. Kemudian perhiasan yang sering mereka pamerkan akan dipanaskan dengan api neraka yang panas, hingga perhiasan tersebut meleleh di tubuh perempuan. Neraka Jahanam adalah seburuk-buruknya tempat akhir. Di sini segala kengerian akan berlipat-lipat ganda, termasuk api-api di dalamnya yang menurut riwayat sangat-sangat panas. Tentang api ini diriwayatkan jika ia dibakar selama ribuan tahun sehingga menjadi sepanas itu. Tentang api Jahanam, Nabi Muhammad pernah mendapatkan penjelasan dari malaikat Jibril soal itu. Jadi, api di Jahanam ini pada awalnya berwarna merah, kemudian dipanaskan selama 1000 tahun sehingga berwarna putih, lalu dibakar lagi selama 1000 tahun hingga menjadi hitam. Api hitam di Jahanam ini sungguh tak karuan,
menyentuhnya sedikit, otot manusia pasti akan langsung mendidih. Wanita dengan kepala seperti anjing. Kelak di neraka bakalan ada wanita dengan kepala seperti anjing. Mereka disiksa dengan cara ditusukkan besi panas dari ubun-ubun sampai keluar melalui dubur. Mereka disiksa dengan cara seperti itu karena dulunya suka menyebarkan fitnah dan membentak suaminya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah dalam beberapa hadis menunjukkan betapa tinggi kedudukan suami bagi seorang istri. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan Tirmizi. Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Digantung lidahnya. Sahabat beriman, wanita yang digantung lidahnya dan kemudian dimasukkan cairan panas ke dalam mulutnya disebabkan karena mereka dulu suka mengumpat keburukan orang lain, menyebarkan fitnah, melukai hati orang lain karena perkataannya, dan sering menyakiti perasaan suaminya. Sikap kasar istri terhadap suami dan sebaliknya menandakan kurangnya ilmu dan keburukan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya wanita bagi suami ialah yang menyenangkan ketika dilihat, patuh ketika diperintah, dan tidak menentang suaminya, baik dalam hati dan tidak membelanjakan atau menggunakan hartanya kepada perkara yang dibenci suaminya. Hadis riwayat Ahmad. Wanita yang memakan tubuhnya sendiri. Wanita yang suka membicarakan aib kerabatnya sendiri dan orang lain diibaratkan seperti manusia yang memakan darah dagingnya sendiri. Bagi wanita seperti itu, kelak mereka akan disiksa dengan cara memakan tubuhnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Aku Allah telah menyembunyikan dan menutupi aib hambaku, dan dia yang membukanya sendiri. Aku Allah tutupi supaya orang lain tidak tahu dosanya. Dia sendiri yang membuka dan merobek tabir yang kututup, agar orang lain tidak tahu kehinaannya. Dia yang membuka kehinaannya pada orang lain, padahal aku menutupinya. Wanita berkepala babi. Adu domba adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam agama Islam karena memercikan benih-benih pertikaian. Adu domba ini dalam pemaknaannya lebih luas bukan hanya sebatas mengadu binatang domba, melainkan sebuah ungkapan yang bermakna menggambarkan keburukan seseorang kepada orang lain, saling menghasut sehingga menimbulkan permusuhan. Wanita-wanita yang sering mengadu domba orang lain ini akan mendapatkan siksa yang begitu kejam di neraka kelak. Dibelit ular besar. Wanita yang disiksa dengan cara dibelit oleh ular besar hingga tubuhnya hancur adalah mereka yang semasa hidupnya suka meninggalkan sholat dan puasa meskipun mereka mampu. Penjelasan tadi hanyalah gambaran akan betapa pedihnya siksaan di neraka. Semoga penjelasan ini bisa menyadarkan kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri jadi lebih baik di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.